Baik pemirsa, saat ini kami bersama tim sudah berada di lokasi dan kami sudah bersama sang juru peliharanya, yaitu Pak Teddy, yang dimana beliaulah yang menjaga dan merawat situs bersejarah ini. Nah, bagaimanakah kisah dari tempat di sini, yaitu titik mata air Cipulus ini? Nah, nanti kita akan dengarkan penjabaran dari beliau mengenai sejarah awalnya dari lokasi tempat di sini dan bagaimana kisahnya, awal mulanya sampai dan pada saat dulunya diperuntukkan untuk apa. Baik, nanti akan kita dengarkan penjabaran dari Pak Teddy sebagai juru pelihara di sini. Baik Pak Teddy, bisa tolong disampaikan mengenai kisah dari ini situs Cipulus ya? Pemandian mata air Cipulus, mata air Cipulus yang berlokasi di Batu Tulis ini. Ya, bagaimana dalam awal mulanya gitu kan, ditemukannya gitu kan, dan kira-kira pada masa apa dan bagaimana pada saat dulunya, cerita dan sejarah dari mata air Cipulus ini. Ya, awal mula diangkatnya pemandian atau mata air Cipulus ini ya mungkin awal-awal baru-baru kesini ya. Sebelumnya masyarakat luar belum begitu booming atau belum tahu gitu. Padahal dulu zaman Presiden Insinyur Soekarno, dia membuat ini tuh untuk peristirahatan, walaupun karena kamar beliau kan di atas, dia kalau istilah beristirahat lah, karena dulu sering mengambil air kali Cisadane buat kolam ikan. Dia narik air dari Cisadane ini ke atas menggunakan pompa. Nah, dia beristirahat di sini gitu, karena mata air ini sangat luas, sangat banyak gitu kan. Sayang kalau dibuang begitu aja. Mungkin awalnya seperti itu Pak Karno, makanya dia membuat penampungan sementara kayak kotakan seperti itu. Nah, diperuntukkan ya untuk siapa aja, umum, terutama masyarakat sekitar Istana Batu Tulis, begitu aja. Cuman berjalannya waktu banyak orang-orang yang mencari mata air yang dinamakan Trimurni. Nah, itu kan orang-orang yang mempunyai istilahnya hikmah atau ilmu yang tembus ke alam sana, begitu kan. Kalau orang-orang awam tidak mungkin tahu, yang tahu Cipulus aja gitu kan. Sedangkan nama asli Cipulus ini kan berawal dari dulunya banyak pohon-pohon pulus dulunya. Ya. Makanya terkenal dalam artian Cipulus begitu aja gitu kan. Nah, kalau kita menurut mempelajari dari situs-situs awalnya, ini namanya titik Trimurni. Ini berawal dari pemandian Sumur Tujuh, pemandian putri dari zaman Siliwangi, kerajaan Siliwangi. Nah, tembusnya ke Mbah Dalem, Batu Tulis, Prasasti Batu Tulis. Nah, diakhirilah di sini gitu. Jadi intinya kalau kita mencari kemurnian air dari itu, sebetulnya di sini sumbernya, ujung pangkal muaranya di sini. Nah, karena apa? Satu, dulu di pemandian putri Sumur Tujuh itu tertutup, tidak semua orang bisa, gitu kan. Terus di Mbah Dalem tidak ada sumur yang orang bisa mengeluarkan air dari situ. Terus ke titik Prasasti Batu Tulis, nah di situ juga tidak ada, gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang tirakat, orang yang punya ilmu hikmah itu mencari air Trimurni ini di mana, gitu kan. Nah, dengan mungkin ya itu keilmuannya Pak Karno dulunya ya, dia bikinlah kotakan ini diperuntukkan tadinya untuk warga.
Cuman saya bilang tadi beranjaknya waktu ya banyak orang-orang yang benar-benar, nah sampai dulu pernah ada orang Jepang pengen tahu pH air ini gitu ya, kenapa bisa langsung diminum gitu kan. Nah dia bawa alat, semacam alat pengukur itu, dia ukur itu pH-nya sampai 7,6 kalau nggak salah, itu bisa langsung diminum gitu. Nah di situ aja mungkin kalau secara globalnya ya gitu. Cuman kan beranjaknya waktu banyak orang-orang yang ya entah dari mana, petunjuk dari mana, pengen mandi ke sini, itu kan versi mereka ya, versi mereka ya buat usaha apa lancarnya usaha atau karohmah, itu kan versi-versi mereka gitu aja. Oh jadi dalam artiannya bahwasanya awal mula yang menemukan yang membangun Sungai Cipulus atau mata air Trimurni ini adalah presiden pertama ya. Nah betul. Presiden pertama yang di mana mata air yang berada di sini adalah aliran dari 3 titik itu ya, dari 3 titik sumur 7, Mbah Dalam dan Prasasti Batu Tulis, dan bermuara di sini. Bermuaranya di sini. Jadi memang dalam artiannya karena presiden pertama punya visi kedepannya ya kan, seperti itu. Jadi sehingga diperuntukkan tadinya untuk masyarakat sekitar. Cuma seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang yang mungkin mendapat petunjuk atau apapun lainnya sehingga datang ke sini seperti itu untuk dalam artian mengunjungi tempat ini. Berarti bisa dikatakan apakah memang mata air ini kan dari 3 titik ini, dari 3 titik Sumur 7 dan juga Mbah Dalem dan Prasasti. Apakah bisa dikaitkan ini dengan dari sejarah Pajajaran, Pak? Bisa karena ya kalau kita kaji ke sana itu lebih dalam ya, karena itu kan mungkin orang-orang sekarang perlu pembuktian ya, perlu pembuktian dalam artian yang susah dibuktikan ya, gitu kan. Karena banyak orang-orang yang istilahnya silakan di sini atau mencari keberkahan di sini, dia tahu gitu ada titik apa di sini gitu kan. Tidak semata-mata orang ke sini kalau nggak ada yang dituju. Nah seperti itu aja. Kalau untuk perjalanan dulunya saya kurang paham kalau masalah ke abad kerajaan itu kan belum ini ya, gitu. Belum bisa ngebuka gitu karena itu kan masih karena memang kan perlu ada pembuktian. Nah gitu. Memang kalau untuk dari pembuktian apa namanya kualitas airnya sendiri. Kalau kualitas air saya udah buktikan pH-nya seperti itu gitu kan. Gitu. Karena apa? Dulu saya sering tirakat di sini, saya dikasih pesan atau jangan sama orang-orang terdahulu atau pakar sendiri ya, sering tirakat, tolong jaga mata air ini karena istilah Sundanya lamun hulu caing ketika kalau bangsa luar bakal hancur kayak oh jangannya seperti itu gitu. Jadi memang Pak Teddy ini mendapat tugas untuk selalu menjaga mata air yang ada di sini, jangan sampai dalam artiannya mata air yang di sini itu diambil sama orang luar. Seperti ya contohnya Aqua ya, itu kan mata air sekarang dipegang sama Danon Banci, otomatis kan warga sekitar habis air itu, bahkan hancur. Itu mungkin wejangan yang orang tua terdahulu di sini pesan ke saya seperti itu, tolong dijaga aja seperti itu. Jadi ketika dalam artiannya sekarang ini banyak orang-orang yang berdatangan ke sini, bahwasanya mereka itu memang datang ke sini awalnya sudah mengetahui atau belum mengetahui Pak mengenai. Jadi begini, kalau saya perhatikan dan sering saya tanya orang-orang yang kesini apa maksud tujuan. Mungkin dia dulunya berobat kemana, berana. Nah dia disarankan harus mandi ke sini dan airnya harus diminum, itu aja. Menurut mereka ya udah. Kalau saya sih istilahnya silakan aja, itu sasar mereka ya. Kita tidak menutup kemungkinan, jangan sampai salah penafsiran. Oh nanti dibilangnya musri, kita percaya sama air. Iya betul kan. Itu kan versi mereka gitu. Nah kalau kita kaitkan ke zaman kerajaan sama apa khasiat dari air ini ya udah jelas. Ya mungkin di sini bahwasanya adalah titik nilai-nilai yang dibangun orang-orang terdahulu, mungkin kan seperti itu. Bahwasanya ya dengan membangun sumur, dulunya adanya Sumur 7 di atas, seperti dengan adanya Mbah Dalem mungkin dan Prasasti Batu Tulis yang
ternyata hingga sampai sekarang pun bermanfaat. Seperti itu. Bermanfaat. Nah itu jadinya memang bahwasanya ya memang untuk lingkar sini ini bahwasanya lingkar Batu Tulis kan seperti ini kan lokasinya di Batu Tulis ya. Betul. Bahwasanya memang dari lingkar Batu Tulis ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi ya Pak ya. Selain dari ada Sumur Tujuh, Mbah Dalem dan prasasti, termasuk ya seperti ada sekarang ini ada Istana Batu Tulis. Nah, apakah memang bahwasanya kalau kita bicara mengenai sambungnya dengan Kerajaan Pajajaran, apakah memang dulunya ini yang tadi Bapak jelaskan kan bahwasanya Batu Tulis ini adalah daerah terlarang, seperti itu, daerah terlarang. Apakah memang pada saat dulunya itu mungkin yang Bapak dapat cerita baik dari orang tua dari manapun itu, Batu Tulis ini memang merupakan tanah yang sakral kah, ataukah memang merupakan satu tempat, kalau misalkan bahasa sekarang mah apakah seperti tempat pertemuan kah, atau misalkan atau apa gitu Pak, misalkan Batu Tulis ini? Kalau kita ngikat menurut Kerajaan Siliwangi ya memang ada makna, ada arti ya, karena kalau kita lihat dari perjalanan ya seperti Sumur Tujuh atau Mbah Dalem itu kan udah jelas dia kan abdi-abdi dalam disebut. Jadi kalau kita istilah katanya garis besar kan memang ada kaitan ke sana ya, ada kesana, karena tidak mungkin adanya prasasti Batu Tulis kalau tidak ada sejarah dari Kerajaan Siliwangi, karena itu kan Batu Tulis itu kan dibuat sama anaknya Raja Prabu Siliwangi gitu kan. Kenapa dibuat patok dalam artian simbol batu tulis, batu bertulis, itu kan satu wujud pembuktian seorang putra raja terhadap orang tuanya, makanya dibangunlah satu prasasti yaitu Batu Tulis. Itu daerah terlarang, artinya itu daerah terlarang. Jadi orang-orang yang istilahnya punya kepentingan lain atau istilah kepentingan yang sifatnya negatif, nah itu pasti akan hancur, itu aja, intinya seperti itu. Kalau menurut kalau kita mengejar ke Kerajaan Siliwangi ya seperti itu gitu kan. Tapi ya memang berjalannya waktu banyak cerita-cerita dari orang-orang yang datang yang mengaku seperti inilah, seperti ini, kita nggak tahu, kita hanya menunggu tempat pemandian ini melestarikan itu aja gitu. Sudah berapa lama Pak mengurus tempat di sini? Kalau saya dari dulu, cuman kan waktu itu saya banyak perjalanan. Nah, saya baru setelah ada pembangunan ini saya baru kembali lagi. Dulu saya sering di sini awalnya gitu. Cuman ya karena banyak orang-orang yang memanfaatkan, artian begini ya, banyak orang yang memanfaatkan daerah ini, tempat ini untuk tujuan pribadi. Nah, mungkin saya waktu itu saya perjalanan saya ke Banten, ke Samyang, Sirah, kemana ya saya disuruh pulang, suruh menjaga tempat ini, jangan sampai mengotori atau merusak tempat ini. Gitu. Dulu banyak orang-orang yang punya kepentingan pribadi, menipu orang ya, karena yang saya pahami orang-orang yang datang ke sini penyakit semua, orang bersakit. Nah orang sakit mencari obat. Nah ketemulah dengan orang-orang yang salah. Nah itulah dimanfaatkan. Nah jangan sampai seperti itu. Mungkin orang tua atau sesepuh di sini menyuruh saya untuk di sini. Gitu aja. Kalau untuk dari pemerintah setempat, baik itu artian di sini Pak dari pihak Pemda, apakah dalam artiannya adakah memberikan perhatian ya kontribusinya perhatian kepada tempat ini yang dimana memang kan ini merupakan situs bisa katakan situs ada nilai sejarahnya gitu Pak. Kalau secara umum tidak ada perhatian dari pemerintah atau cagar budaya sendiri gitu ya. Karena ini aja dulu dibangun sama Ibu Megawati waktu 2002 zaman dia jadi presiden dulu ya. Nah, ini
tempat ini. Kalau ini dulu bantuan dari kelurahan, karena ada orang-orang lurah yang mengenal tempat ini, tahu, nah itu kan rumah ini seperti ini. Kalau ini kan hanya swadaya masyarakat aja. Kalau secara real bantuan dari Pemda atau pemerhati nggak ada. Dia hanya datang, hanya ngambil gini aja, udah tidak ada kelanjutannya gitu kan. Jadi memang sampai sejauh ini baik dari pihak Pemda ataupun misalkan dari Badan Cagar Budaya sendiri memang belum belum ada perhatian, bahkan belum dimasukkan dalam situs kategori situs cagar budaya. Padahal bahwasanya di sini adalah merupakan situs cagar budaya yang ada nilai seni dan budayanya, nilai sejarahnya, ditambah lagi banyak sekali orangnya berdatangan ke sini kan, seperti itu. Yang mungkin itu bisa dalam materi kategorinya masuk untuk situs cagar budaya ya. Semoga aja ke depannya ada sedikit perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk bisa lebih memperhatikan lagi situs bersejarah ini, yang dimana ya situs bersejarah ini bukan ujuk-ujuk ada, tapi memang awal mula yang membangunnya itu adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang tentunya beliau mempunyai visi yang jauh ke depan, sehingga buktinya hingga sekarang ini titik mata air Trimurni ini dapat bermanfaat hingga sampai sekarang ini. Baik, mungkin dari kami tim dari Jati Channel Nalasira yang terima kasih banyak Pak Teddy atas penjabarannya, penjelasan mengenai sejarah dari mata air Trimurni ini, atau yang terkenal dengan titik mata air Cipulus yang berlokasi di Batu Tulis, Kota Bogor. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga dapat juga menjadi tolak ukur kepada orang-orang yang berkepentingan untuk bisa lebih memberikan perhatian lagi kepada tempat titik mata air Trimurni ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.